Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassarah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, malam hari ini kita melanjutkan Kitabul Janaiz, ya, dari kitab Bulughul Maram. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an Abi Sa'idinil Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat an-naihah. An-naihah itu wanita yang niyahah, Bapak Ibu, wal mustami'ah, dan yang bermaksud mendengarkan niyahahnya. Jadi yang dinamakan niyahah itu adalah menangis dengan sangat keras sambil menyebut-nyebut kebaikan si mayit, sambil menunjukkan perkara-perkara yang dia itu tidak terima dengan takdir. Itu namanya niyahah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang niyahah dan yang sengaja mendengarkannya. Adapun yang tidak sengaja mendengarkan, ya maka tidak menjadi masalah, wong tidak sengaja, Bapak Ibu, cuma ya segera pergi dari tempat itu, begitu. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan an-naihah, ya, wanita, bukan berarti laki-laki tidak melakukan, ya, dari laki-laki juga ada, tetapi kebanyakan adalah dari kaum wanita. Jadi yang namanya niyahah ini termasuk tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kemudian hadis berikutnya, wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil atas kami. Mengambil apa? Maksudnya mengambil janji. Jadi para wanita itu ketika mereka masuk Islam, Bapak Ibu, mereka itu membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ketika membaiat mereka, Nabi itu tidak salaman, cukup dengan perkataan. Tapi kalau yang membaiat kaum laki-laki, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjabat tangan dengan mereka.
Nah, ini dalil bahwasanya ya Nabi sekalipun itu tidak jabat tangan dengan wanita bukan mahram. Nah, di antara poin-poin yang para sahabat wanita itu bersumpah berjanji tidak melakukan adalah an la nanuha, agar kami tidak melakukan niyahah. Karena niyahah itu kebiasaan jahiliyah. Ini muttafaqun alaihi. Jadi hadis dua ini Bapak Ibu, yang pertama Nabi SAW melaknat wanita yang niyahah dan yang sengaja mendengarkan. Yang kedua, Ummu Atiyah mengatakan bahwa di antara poin-poin baiat mereka kepada Nabi adalah tidak niyahah. Ini menjelaskan bahwa niyahah itu hukumnya haram. Niyahah itu hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Ini termasuk dosa besar. Matur nuwun Mas Mahfud. Jadi niyahah ini Bapak Ibu meninggikan suara dengan menyebut-nyebut kebaikan mayit. Ya, di antaranya, oh nek sampean mati sapa sing bayar cicilan omah? Lho nek sampean mati ku anak-anak piye? Lho nek sampean mati ku aku nang di omah sing kontrak, misalnya gitu loh Bapak Ibu nggih. Jadi intinya niyahah itu dilarang karena intinya adalah tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil bahwasanya niyahah diharamkan karena Nabi SAW melaknat pelaku, dan seseorang itu tidak dilaknat kecuali karena melakukan dosa besar. Jadi amalan itu dilaknat baik oleh Rasul SAW atau oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah karena itu merupakan dosa besar. Nah, termasuk niyahah juga Bapak Ibu, mungkin orang itu nggak berbicara, nggak meninggikan suaranya gitu kan, tetapi dia merobek baju, menampar pipi, ya, menggundul kepala. Kalau wanita itu mengudal-udal, mengurai-urai rambut, ini juga termasuk niyahah. Makanya dalam hadis itu Nabi SAW mengatakan, laisa minna, bukan termasuk kami, man latomal khudud, orang yang menampar khudud itu pipi, khud, ya, man latomal khudud, wa syaqqal juyub, syaqqal juyub itu merobek saku, ya, merobek-robek baju, wa da'a bida'wal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Ya, yang dimaksud dengan seruan jahiliyah itu mengucapkan ucapan-ucapan kufur yang intinya tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa niyahah dilarang? Karena itu bentuk putus asa, bentuk tidak terima, berontak, bantah kepada takdir Allah Ta'ala. Padahal takdir itu kan apa? Rukun 6 yang keberapa? Rukun 6, rukun iman yang ke-6, yang Nabi SAW mengatakan, wa antu'mina bil qadar, hendaknya engkau beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Dan maksud beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk Bapak Ibu itu ridho gitu loh, adalah ridho, nerimo, sami'na wa atokna. Jadi apapun yang diperbuat Allah Ta'ala itu kita sebagai seorang mukmin, ya, itu kita sami'na wa atokna, kita mendengar, kita taat, kita pasrah, nerimo gitu loh Bapak Ibu. Itu namanya beriman kepada takdir. Nah, tentunya orang yang niyahah kan tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Kemudian hadis sebelumnya tadi Bapak Ibu, Nabi SAW melaknat wanita yang niyahah, juga melaknat wanita yang sengaja mendengarkan meratap ini. Ya, sebetulnya laki-laki kalau sengaja juga kena dosanya sama. Cuma kenapa yang disebutkan Nabi adalah para wanita? Karena kebanyakan pelakunya adalah wanita. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan yang tidak terima dengan takdir adalah
wanita. Makanya ibu-ibu hati-hati ya, yang menjadi kebanyakan penghuni neraka siapa? Wanita. Oke. Jadi terima kepada takdir. Okay. Hadis berikutnya Bapak Ibu, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mayyitu mayyit yu'adzabu, diazab, fi qabrihi, dalam kuburannya, bima niha alaihi, gara-gara niyahah yang dilakukan untuknya. Jadi hadits ini menunjukkan ya, bahwa orang yang meninggal kemudian ada yang meniyahainya, meratapi, menangisinya, maka dia diazab gara-gara niyahah itu Bapak Ibu. Hadisnya sahih ya, muttafaqun alaihi. Nah, tetapi maknanya apa di sini? Intinya begini. Ketika ada musibah, yang wajib dilakukan seorang muslim itu adalah sabar, Bapak Ibu. Dan orang yang tertimpa musibah itu ada banyak kondisi. Pertama, kondisinya marah, nggak terima, nggak terima, misoh-misoh, banting piring, banting TV, banting apa ya kan? Termasuk tadi itu merobek baju, mengurai rambut, menampar pipi, kemudian berteriak-teriak. Nah, ini intinya murka kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini bisa sampai ke tingkatan kufur, bisa sampai ke tingkatan kufur karena tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi kedua, bersabar. Jadi Allah itu hanya memerintahkan sabar. Sabar itu makna aslinya adalah al-habs. Habs itu menahan. Jadi yang namanya sabar ini sakit Pak, cuma ditahan gitu loh. Ditahan lisannya, jangan sampai ngomong yang jelek-jelek. Ditahan anggota tubuhnya, jangan sampai melempar melempar gelas, melempar piring, merobek baju, menampar pipi, mengurai-urai rambut, dan juga menahan hati. Jangan sampai hati ini kemudian mengatakan Allah tidak adil gitu loh. Jangan sampai mengatakan bahwa hati kita ini, jangan sampai mengatakan bahwa Allah itu kok zalim kepada saya ya, kok dipateni bojoku, kok bojone tonggoku wae, misalnya gitu loh Bapak Ibu. Jadi ini namanya sabar. Yang ketiga, yang jauh lebih baik itu ridho Pak. Malah ada orang itu ketika kepaten malah bersyukur gitu loh. Kepaten malah bersyukur. Cuma Allah tidak mewajibkan ini. Yang diwajibkan Allah itu sabar. Karena tidak semua orang bisa sampai tingkatan bersyukur atau ridho gitu. Makanya disebutkan dalam hadis sahih riwayat At-Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, "Idza qabadallahu waladal abdi," jika Allah itu sudah mencabut anaknya hamba, ya. Jadi hamba ini punya anak, anaknya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bertanya kepada para malaikat, "Madza qala abdi?" Apa yang dikatakan hambaku, ya? Apa yang dikatakan hambaku? Kata para malaikat, hamidaka wastarja. Jadi ketika anaknya meninggal, dia malah mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ibnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan ya untuk hambaku satu rumah di surga, wasammuhu baital hamd, dan beri nama rumah itu dengan rumah pujian, ya baitul hamd. Jadi rumahnya itu ada namanya Pak, khusus gitu. Kalau yang panjenengan sholat rawatib kan dibangunkan rumah kan, cuma nggak ada namanya ya, karena sholat rawatib 12 lebih mudah daripada orang itu malah alhamdulillah ketika mendapat kabar kematian anaknya, itu berat ya.
Nah, makanya Allah hanya mewajibkan sabar. Wa basyiris sabirin. Bergembiralah, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Begitu. Oke, sabar. Jadi sabar yang diwajibkan itu sabar, Pak. Tetapi ada orang-orang itu yang malah lebih tinggi tingkatnya dari sabar, malah bersyukur, malah ridho, alhamdulillah gitu. Ya, jadi dapat malapetaka itu malah dia bersyukur, malah ridho dan mengatakan, nek gak ngene aku gak oleh ganjaran. Nah itu tingkatan iman yang tinggi itu, Pak. Ini tingkatan iman yang tinggi. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang tinggi tingkat imannya. Kemudian hadis berikutnya, al-mayyitu mayyit yu'adzabu di'adzab ya fi qabri, dalam kuburannya, bimaniha alaihi, gara-gara niyaha yang diucapkan untuknya. Nah ini kan termasuk hadis-hadis muskil ya, termasuk hadis-hadis muskil. Muskil itu apa sih? Muskil itu ya hadisnya sahih Bapak Ibu, tetapi para ulama memasukkan hadis ini pada muskilul athar, hadis-hadis yang ada muskilahnya, hadis-hadis yang seakan ada masalah, tapi sahih, bukannya dhaif, tidak. Kenapa kok bermuskil masalah? Karena ini mayit gak ngerti apa-apa kok diazab gara-gara perbuatan orang lain. Padahal kan dalam Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra, orang itu tidak mendapatkan dosa gara-gara dosa yang dilakukan orang lain. Makanya pada hadis ini ada dua makna dari para ulama. Makna pertama, jadi yang dimaksud dengan azab di sini bukan azab yang disiksa, dicambuk, tidak. Tapi makna azab di sini ini sama seperti hadis as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu adalah satu bagian daripada azab. Panjenengan Pak safar sendirian ya, jauh di Jakarta misalkan, di mana no Kalimantan ya, sendirian, masih enggak ada yang menyiksa, tapi jauh be anak bojolah ndak enak sih, kayak begitu loh. Jadi merasa ndak nyaman, ndak tenang, itu makna yang pertama. Makna yang kedua itu betul-betul diazab, tapi bagi orang yang memang kebiasaannya dulu seperti itu, atau malah berwasiat, atau malah mendukung ketika ada orang niyaha, maka ini sama seperti pelaku, sama seperti hadis wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa mencontohkan dalam Islam perbuatan yang buruk, kana alaihi wizruha, maka bagi dia dosanya, wa wizru man amila biha min ba'di, dan dosa orang-orang yang mengerjakannya setelah dia, min ghairi an yunqasa min auzarihim syai', tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Makanya Bapak Ibu kalau panjenengan mau berbuat dosa, wis lakonono dhewe, ojo rame-rame, ojo kondo-kondo. Masalahnya apa? Nek ditiru orang jadi dosa jariah. Ya sama seperti panjenengan punya amal ya, ngajari orang baca Al-Fatihah sampai apal, sampai bener. Itu setiap dia baca Al-Fatihah jenengan dapat pahalanya Pak. Ketika dia mengajarkan kepada orang lain, jenengan ditransfer pahala lagi terus sampai mati gitu. Begitu pula kalau panjenengan mengerjakan dosa terus ngajak-ngajak. Nah maka di sini tadi mayit diazab dalam kuburannya gara-gara niyaha yang dilakukan untuknya. Tadi jelas ya ada dua makna. Makna pertama, azab di sini tidak harus siksaan, tapi perasaan tidak nyaman. Ya sama seperti panjenengan tidur Pak, tidur kemudian ada orang jebak, orang dong gitu. Bisa tidur nyenyak enggak? Tapi nggak tersiksa, tapi nggak enak, nggak nyaman ya kan, gitu loh.
Nah itu makna pertama seperti itu. Makna kedua, dia memang diazab, tetapi bagi orang yang memang niyaha itu adalah perilakunya dahulu semasa hidup, atau dia mendukung itu, atau dia berwasiat, nek aku mati engkau tangi sono yo, gitu loh. Nah itu yang nanti dia diazab. Jelas Bapak Ibu? Halo? Nggih. Hadis berikutnya, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, syahidtu bintan lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tudfanu. Aku menyaksikan putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur, yang meninggal. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun indal qabr, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di samping kuburan. Faraitu ainaihi tadma'ani, maka aku melihat dua mata Nabi itu meneteskan air mata. Ini artinya apa Bapak Ibu? Artinya kalau orang itu sekedar menangis karena kasihan itu tidak apa-apa, itu manusiawi, itu lumrah. Yang diharamkan dan yang menjadi dosa besar itu kalau berok-berok tadi itu loh, niyahah itu loh, gak mari-mari, ya pingsan, barang bangun gitu lagi pingsan lagi, bangun gitu lagi pingsan lagi. Nah itu yang namanya niyahah, apalagi sambil mengucapkan ucapan-ucapan yang artinya adalah marah kepada takdir Allah, tidak terima dengan takdir Allah dan putus asa. Lho nane pian mati pian anak ko sekolah, lho nane ko nek sampean pian mati aku lak sido mulai nang kampung kono mau didol segala macam gitu Bapak Ibu nggih. Seakan-akan rezeki itu dari suami, rezeki itu dari manusia, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sekedar nangis, meneteskan air mata, tidak sampai melakukan niyahah, itu tidak menjadi masalah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, orang itu ya semakin tinggi imannya, itu semakin nyaman hidupnya dalam kondisi apapun. Jadi ketika ada musibah, seberat apapun musibah itu dia tetap senyum, gitu. Seakan-akan nggak ada masalah. Apa sih di dunia lo sebentar tok? Kenapa? Karena dia yakin Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mungkin menyanyiakan dia. Panjenengan punya anak kecil mboten umur 2 tahun, 4 tahun, punya nggih? Halo. Itu dalam sudah lewat wis mantu kabeh. Ya, dulu kalau panjenengan punya anak 4 tahun, 2 tahun kan biasa digodam, diuncalno, cuing ke atas ya kan? Dia itu menangis apa ketawa? Ketawa kan? Nah ini loh, ya nangis tapi habis itu ketawa. Kenapa wong dilemparkan kok ketawa? Karena dia yakin dulu pasti ditangkap kan gitu. Tidak mungkin diuncalno bos pure piar gitu kan, tidak mungkin kan. Jadi dia yakin dulu. Nah orang beriman Bapak Ibu, seburuk apapun musibah yang dia dapatkan, karena yakinnya yang sangat besar seperti anak tadi itu, dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyanyiakan dia gitu. Gitu loh. Makanya orang yang beriman itu ketika mendapatkan musibah itu mereka orang yang paling tenang. Ya, orang yang paling tenang, paling nyaman ya, dan tidak banyak bersedih. Ya sedih mungkin ya lumrah lah, tapi nggak nemen-nemen gitu loh. Nah, kenapa kok mereka ketika ada musibah itu kok santai-santai mawon? Pertama karena dia yakin Pak, dirinya, keluarganya itu adalah milik Allah, bukan milik dia. Makanya kan yang diucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna kita lillah, milik Allah, wa inna ilaihi, dan kita semua kepada Allah akan
kembali. Jadi kita ini nggak memiliki diri kita gitu loh. Wong awak dewek ini bukan milik kita, apalagi awake wong liya ya kan. Nek gak mati saiki pasti yo mbok menesuk, mbok lusa, bulan depan pasti. Itu makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi mereka nyaman, santai itu karena yakin itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, mereka mengetahui bahwa ya semuanya pasti kembali kepada Allah Ta'ala, semuanya titipan gitu. Jadi semuanya titipan. Makanya dalam surat Al-Hadid ayat 22 kan Allah mengatakan likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi Allah menjadikan yang seperti itu likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak terlalu putus asa terhadap perkara yang luput, yang hilang. Iki wis ana takdire kan begitu. Wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak terlalu sombong, tidak berbangga kepada apa yang diberikan kepada kalian, karena ini semua dari Allah. Kita kan tidak punya apa-apa pas lahir, semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau itu dari Allah, ngapain disombongkan? Kan begitu Bapak Ibu. Nggih. Halo. Sampun. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Itu tadi sebelumnya pernah ditanyakan Rasulullah bukan Maria. Rasulullah itu dalam keadaan sendiri. Kemudian yang tadi ini kita baca putri Rasulullah dimakamkan sedangkan beliau saat itu betul. Nggih. Maksudnya kok berbeda gitu ya. Yang pertama berdiri, yang kedua kok duduk. Nah, yang kedua ini mungkin masih dibuat, masih digali, makanya belum menunggu. Nah, sementara yang pertama, yang Nabi berdiri mendoakan itu setelah selesai dikuburkan. Nah, memang ketika selesai dikuburkan kita diperintahkan mendoakan dan berdiri kan, gitu loh. Nah, untuk yang barusan ini itu kemungkinan besar ya, itu baru digali tanahnya, makanya beliau duduk. Jelas? Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Halo. Hadis berikutnya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadfinu mautakum billail. La tadfinu, janganlah kalian mengubur mautakum, mayit-mayit kalian, billaili, pada waktu malam, illa antuddarru, kecuali kalian terpaksa. Akhrajahu Ibnu Majah, diriwayatkan Ibnu Majah, wa asluhu fi Muslim, dan asal hadis ini dalam Sahih Muslim. Lakin qala, tapi dalam Muslim itu Nabi bersabda ya, bunyi hadisnya, zajara ya, an yuqbarar rajulu bil laili hatta yusalla alaihi. Nabi melarang seseorang dikuburkan pada waktu malam hingga disolati. Berarti larangan mengubur pada waktu malam itu adalah ketika ndak ono sing nyolati. Tapi kalau misalkan sing nyolati buahnya, ya tidak menjadi masalah Bapak Ibu. Jadi hadits ini secara lahir seakan-akan menguburkan mayit pada waktu malam itu makruh, ya, kecuali kalau terpaksa. Terpaksa seperti apa? Mungkin khawatir kalau ditunggu besok nanti cepat berubah, gitu kan ya. Cepat berubah, wis timbangannya engko tambah misalkan selak ambu atau apa ya, wis dikubur malam-malam, tidak menjadi masalah.
Nah, hikmah kenapa tidak boleh dikuburkan malam-malam? Karena kalau tengah malam itu biasa sing nyolati mek saidi atau ndak ada yang menyolati. Tapi kalau misalkan sing menyolati banyak ya tidak menjadi masalah. Dan biasanya di masyarakat kita kan habis isya kan, habis isya langsung dibawa ke kuburan ya bersama dengan orang-orang yang menyolati. Dan saya tekankan Bapak Ibu, sholat jenazah itu meskipun fardu kifayah, keutamaannya kan besar. Kata Nabi SAW, barang siapa menyolati jenazah maka baginya 1 qiraat. Barang siapa yang mengiringinya ke kuburan sampai selesai dikuburkan maka baginya 2 qiraat. Ketika beliau ditanya seperti apa 2 qiraat itu, beliau mengatakan mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 gunung-gunung yang besar, Masya Allah. Seperti gunung Uhud itu. Jadi ini bagi kita yang melakukan itu dapat pahala besar, Pak. Satu. Yang kedua ada kaidah yang mengatakan al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada jenis amal perbuatan. Maksudnya kalau ada mayit terus kita menyempatkan menyolati mayit itu, nanti ketika kita wafat kita juga seperti itu diperlakukan orang, Pak. Tapi kalau wala gak kenal wala wis akeh sing nyolati, nanti nek sampean meninggal orang begitu wala salat jenazah fardu kifayah itu salati apa maksum kok. Nah gitu kan. Wala gak wajib kok. Nah gitu. Sehingga yang mendoakan itu sedikit. Sementara kan disebutkan, sudah kita baca hadisnya ya pada majelis-majelis yang lalu, bahwasanya ma min muslimin yamutu yauma an yamut, tiada muslim yang mati ya fayusolli alaihi, kemudian dia disolati oleh siapa? 40 orang yang mereka semua nggak ada yang musyrik ya kan, kecuali Allah Ta'ala itu menerima syafaat mereka kan begitu kan, gitu loh. Jadi pentingnya di situ. Jadi kalau ada 40 orang yang mereka itu ahli tauhid semua, nggak ada yang musyrik, dan mereka menyolati pian, Pak, didoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu sampai seterusnya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa mereka, menerima syafaat mereka. Itu pentingnya di situ. Makanya pentingkan kalau ada mayit panjenengan ikut nyolati jenazahnya. Nggih. Nah, kalau misalkan malam-malam harus dikuburkan, tetapi yang nyolati banyak, berarti tidak masalah. Itu lebih bagus daripada nunggu besok, ya. Kenapa? Karena hukum asal jenazah itu diperintahkan untuk cepat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan asri'u bil janazah, segerakan jenazah. Kalau dia orang baik, biar dia segera mendapatkan kebaikannya. Kalau dia orang buruk, biar dia tidak lama-lama di atas bau kalian, kan begitu. Nah, dan diantara para sahabat Bapak Ibu, Abu Bakar ini dia dikuburkan pada waktu malam. Fatimah juga ya, Ali bin Abi Thalib menguburkan Fatimah pada waktu malam. Berarti kan makruhnya itu ketika yang nyolati sedikit. Tetapi kalau yang nyolati banyak dan tidak ngaruh, maka tidak menjadi masalah. Insya Allah seperti itu. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Sekarang kita lanjutkan. Wa an Abdullah bin Ja'farin radhiyallahu anhu qal, dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu berkata, lamma jaa na'yu Ja'farin hina qutila. Lamma jaa, ketika datang ya, na'yu Ja'farin, na'yu itu kabar kematian Ja'far, hina qutila, ketika dia terbunuh. Ini Ja'far siapa ini? Nggih,
Ini Ja'far ini saudara kandung Ali bin Abi Thalib ya. Ja'far bin Abi Thalib, dia terbunuh pada perang apa? Halo? Perang Mu'tah. Ya, perang Mu'tah. Jadi dia terbunuh pada perang Mu'tah. Lamma ja'a na'yu Ja'farin, ketika datang kabar kematian Ja'far, hina qutila, ketika dia terbunuh ya pada perang Mu'tah. Bapak Ibu, perang Mu'tah itu perang yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Dan Mu'tah itu di Syam ya, daerah Syam sana, Mu'tah, Syria sekarang. Ketika terbunuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kaidahnya Bapak Ibu, isna'u li ali Ja'farin ta'aman, buatkan untuk keluarga Ja'far makanan. Berarti kalau ada mayit yang bikin makanan sinten? Panjenengan. Tetangganya, bukan dia sing wis kepaten disuruh masak bagi-bagi nang tonggo, kebalik ya. Faqad atahum ma yashghaluhum, karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Takziah di kita itu berapa hari? Sepekan ya. Ya berarti selama sepekan itu tetangganya itu ya yang harus ngirimi makanan. Termasuk kalau ada takziah itu jangan sampai pemilik rumah yang nyediai makanan Bapak Ibu, tapi tonggo-tonggo yang menyiapkan makanan. Dan sampean kalau bertamu kepada orang yang mayit ya, kepada kerabat mayit, dikasih makan itu jangan dimakan Pak. Wong Nabi memerintahkan buatkan untuk keluarga Ja'far makanan kok, kecuali jenengan sing gawa mangan teko omah ditaruh di situ, jenengan mangan nang kono ndak apa-apa. Gitu loh. Nggih. Jadi jangan sampai mayit yang sudah kesusahan malah disuruh menyiapkan makanan buat para tamu. Hadisnya jelas, isna'u, buatkan li ali Ja'farin ta'aman, untuk keluarga Ja'far apa? Makanan. Faqad atahum ma yashghaluhum, sungguh telah datang kepada mereka ma perkara yashghaluhum, yang menyibukkan mereka lagi sedih gitu. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu, hadisnya ini sahih ya. Pada tahun ke-8 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengirim pasukan ke daerah namanya Mu'tah, ya. Jadi ini di pinggiran negeri Syam, Syria, untuk memerangi Romawi. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih panglimanya untuk mereka. Pertama kali itu Zaid bin Harithah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nih Zaid bin Harithah meninggal dunia, ya, maka digantikan Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, maka digantikan Abdullah bin Rawahah. Subhanallah, panglima 3 itu semuanya meninggal dunia, syahid Pak, terbunuh gitu loh. Baru kemudian kepemimpinan itu ya dipegang diambil alih oleh Khalid bin Walid ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Ya, jadi perlu diketahui ya, pasukan kaum muslimin itu 3.000 Pak. 3.000, sementara pasukan Romawi 100.000. Banyak mana? Halo, 3.000 lawan 100.000. Nah kalau mati semua ya ndak nyalah no kan maklum kan. Sama seperti perang Uhud ya, nggak dikatakan kalah wong gimana. Sama seperti perang Uhud ya. Perang Uhud itu kan banyak orang kafir, orang Islam cuma 700 orang itu pada perang Uhud. Sementara orang kafir 2.000, bayangkan, atau lebih. Ya kan, jadi kalau kalah ya maklum ya, cuma subhanallah kadang-kadang jumlah yang sedikit itu bisa mengalahkan yang banyak Pak. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan
biidznillah betapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar atas izin Allah Ta'ala. Dan kita kaum muslimin ini memerangi orang kafir itu bukan dengan jumlah, Pak. Ya memang jumlah itu penting ya, bukan juga dengan peralatan senjata, meskipun penting juga, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah iman. Yang penting daripada itu adalah iman. Kalau nggak ada iman ya padha wae kabur, kalah semua gitu. Nggih. Ini yang pertama ya. Jadi meninggal dunia ya 3 panglima itu, dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar kematian Ja'far, dari siapa? Ditelepon, udah dari langit ya, dapat wahyu. Langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke rumah Ja'far, memanggil anak-anaknya dan mengatakan ini kepada para sahabat, isna'u li ali Ja'farin to'aman, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Faqad atahum ma yashghaluhum, karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Jadi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat-sahabat mayit ya, tetangga-tetangga mayit, mereka itulah yang mengirimkan makanan gitu. Okay? Jadi kerabat mayit, maksudnya keluarga mayit ini yang dikirimi makanan oleh tetangga-tetangga, oleh saudara-saudara begitu. Nah ini termasuk bagusnya agama Islam. Setiap ada yang bersedih, setiap ada yang kesusahan, maka ada yang bantu. Itulah orang beriman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'don. Orang mukmin yang satu terhadap mukmin yang lain itu seperti bunyan. Apa itu bunyan? Bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'don, satu sama lain saling menguatkan. Ya. Ini dalam sarah Zadul Ma'ad dikatakan wa yusannu, disunahkan, an yusna'a, dibuat, li ahlil mayyit, untuk keluarga mayyit, to'amun, makanan, yub'atsu bihi ilaihim, yang dikirimkan kepada mereka, salasata ayyam, selama 3 hari, li qissati Ja'farin, sesuai dengan peristiwa atau kisah Ja'far ya. Tetapi kalau memang lumrahnya takziah di kita 1 pekan Bapak Ibu, maka ya selama 1 pekan itu. Kalau misalkan nggak sampai 1 pekan ya 3 hari lah ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Dalam nah, masalahnya beras itu makanan, bisa langsung dimakan. Ya, kecuali bawa beras ya, bawa beras, tetapi di situ ada tetangga yang memasakkan, tidak apa-apa. Gitu. Tapi kalau beras ya, beras terus nanti masalahnya kan banyak orang bertakziah. Ya memang tradisi masyarakat beda-beda. Kadang-kadang ya kalau di daerah saya memang itu tidak ada. Jadi orang itu datang bawa beras tapi wis langsung mulai gitu loh, nggak lama-lama, nggak jagongan, sehingga keluarga mayat nggak pakai menyiapkan apa-apa, nggak ada aqua, nggak ada ini itu gitu. Nah, tetapi ada yang kadang-kadang itu tetangganya menyiapkan bu soto, bu rawon untuk para pentakziah itu. Atau biasanya buat orang-orang yang habis dari kuburan ya, itu kan balik lagi ke sana, itu dibuatkan makanan, itu makan di situ, tapi makanannya dikirimi orang lain gitu. Nah, kalau misalkan beras ya tidak menjadi masalah selama pasti ada yang memasakkan gitu loh. Nah, masalahnya kan nanti kan buat orang yang bertakziah itu kan,
Karena tidak semua orang bertakziah itu ngerti. Ada yang takziah lama jaluk disuguhi, aku lo tamu kan begitu. Ada yang harus belajar ke panjenengan gak gelemangan, gak suwi-suwi ya kan. Wong bewong kesusahan kok tambah disusahi meneng kan gitu. Kayak ada menjenguk orang sakit tapi ngobrol ngalor ngidul gak mari-mari, padahal orang sakit butuh istirahat. Itu kan gak weruh, duduk aja nang mule gak diunggah-ungguh namanya gitu. Jadi kalau beras dia tidak menjadi masalah selama ada yang memasakkan. Tetapi kalau makanan di sini ya jenenge makanan sudah jadi siap dimakan, gitu loh. Nah kalau memang tidak siap dimakan ya Nabi mengatakan beras ya kan, mengatakan gandum, gitu loh. Jadi maksud makanan di sini wallahu taala a'lam adalah makanan yang siap dimakan langsung seperti itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Yang beras itu masak-masak malamnya atau tahlilan atau hari gitu. Oh, lah berarti itu gimana? Tidak apa-apa gitu tah? Ya ini maksudnya kebiasaannya juga sudah tidak benar. Tapi kalau misalkan kebiasaannya seperti itu ya tetap yang memasakkan itu tetangganya. Yang memasakkan tetangganya. Dari tuan rumah. Mboten panjenengan mboten tumut-tumut anu. Intinya kalau dana dari tuan rumah itu bukan dari Islam. Ini tadi saya bacakan ya. Ini kan disebutkan di sini amma adapun ma i'tadahun nasul an, kebiasaan yang dilakukan manusia sekarang ya, min anna ahlal mayyit, bahwasanya keluarga mayit, humul ladzina yasnauna ta'am, merekalah yang membuat makanan, wa yut'imunan nas, kemudian diberikan kepada manusia, fahuwa bid'atun syani'atun, maka itu bid'ah yang sangat buruk ya kan. Karena perintah Nabi itu ya dibuatkan makanan, bukan mereka yang buat makanan, dan dibuatkan makanan itu bukan dari dana keluarga mayit gitu loh. Karena mayit wis kesusahan ya kan. Belum lagi kadang-kadang sebelum meninggal itu kan wis lara suwi, gak mati-mati, wis entek akeh gitu kan. Entek-entekan gitu loh, entek-entekan. Nah, begitu kadang-kadang dipaksa untuk mengadakan yang kayak tadi itu sehingga harus ngutang sana, ngutang sini, kan tambah kasihan. Gitu. Nggih. Insyaallah demikian wallahu taala a'lam. Terus uangnya dari sampean gitu. Nah meskipun tidak utang tapi uangnya sendiri tetap tidak boleh. Bid'ah kan tadi dikatakan itu. Karena perintahnya itu adalah buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Gitu. Kenapa? Panjenengan aku lo doa ke bapak aku tak ngelakoni ngono gitu. Nggih. Nggih. Iya. Ya sebetulnya wasiat itu kalau tidak benar kan tidak perlu dilaksanakan. Ini jelas wasiat nggak benar gitu loh. Ya cuma masalahnya sekarang orang itu kan karena ya kurang ngaji, tidak ngerti, sehingga perkara yang tidak benar itu dianggap sebagai kebenaran. Jadi ya sebetulnya syariat itu didahulukan sebelum kebiasaan, tradisi. Nah sekarang kan enggak, tradisi itu dipaksa-paksa menjadi syariat, sementara syariat enggak seperti itu gitu. Jadi memang sejak asal sudah salah gitu kan, sejak asal sudah salah. Oke, sekarang doa ketika masuk kuburan. Wa an Sulaiman bin Buraidah, dari Sulaiman bin Buraidah
an abihi radhiyallahu anhu qal, dari bapaknya radhiyallahu anhu berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum, ngajari mereka, idza kharaju ilal maqabir, ketika mereka keluar ke kuburan, an yaqulu, agar mengucapkan. Jadi sampai doa masuk kuburan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Bapak Ibu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka ketika keluar ke kuburan mengucapkan apa? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum, ya, keselamatan, mudah-mudahan keselamatan atas kalian. Selamat dari apa? Ya, selamat dari hukuman Allah Ta'ala, selamat dari azab kubur, ya, selamat dari neraka. Ahlad diyar, wahai penduduk kampung, penduduk negeri, minal mu'minina wal muslimin, dari kaum mukminin dan muslimin. Berarti mukmin sama muslim itu beda. Mukmin itu levelnya lebih tinggi daripada muslim. Muslim itu sekedar amalan lahir. Makanya orang munafik itu secara lahir muslim, karena dia juga sholat, dia juga puasa, gitu kan. Tetapi secara batin dia melakukan ikhlas apa enggak? Nah, itu mukmin, Pak. Jadi mukmin itu lebih identik dengan amalan batin, itu mukmin. Sementara muslim itu identik dengan amalan lahir. Wa inna, dan kita insyaallah bikum lahiqun, akan nyusul kalian. Jadi lahiq itu nyusul. Ya memang kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nek saiki ya menesuk, gak menesuk ya mben, gak mben ya ulang ngarep kan gitu, tapi pasti nyusul. Nas'alullaha, kita mohon kepada Allah, lana, buat kami, walakum, dan kalian, al-afiyah. Afiyah itu perlindungan, perlindungan dari segala keburukan, Pak. Ya, itu makna al-afiyah. Jadi ini doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita masuk ke kuburan. Ada doa lagi yang diajarkan Nabi, riwayat lain, ya. Jenengan silakan milih, bisa ini bisa itu. Ustaz, kalau dibaca dua-duanya tidak apa-apa, monggo, gitu kan. Wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburil Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan Madinah. Nah, berarti maksudnya panjenengan kalau melewati kuburan aja sekedar lewat, mampir bentar, gitu loh. Seperti yang dilakukan Nabi. Jadi beliau berhenti sebentar. Fa aqbala alaihim biwajhihi. Beliau menghadap mereka, ya, kuburan itu dengan wajah beliau. Faqala, kemudian berkata, assalamualaikum ya ahlal kubur. Mudah-mudahan keselamatan atas kalian wahai penduduk kuburan. Ya, keselamatan dari siksa, dari azab, ya. Yaghfirullahu lana walakum. Mudah-mudahan Allah mengampuni kami dan kalian. Antum salafuna, kalian mendahului kami mati, maksudnya kalian mendahului kami dalam mati. Wa nahnu bil athar, dan kita akan segera menyusul. Maknanya sama, Bapak Ibu. Maknanya sama. Cuma pada hadis kedua ini perintah kepada kita melewati kuburan, pentingkan, sempatkan, dolok sebentar mendoakan. Gitu. Karena orang mati itu, Pak, beda dengan sampean yang masih hidup. Orang mati itu berdoa sendiri tidak bisa, gitu loh.
orang mati itu sudah terputus amalnya, mau astagfirullah tidak bisa. Makanya mereka sangat butuh doa. Nah, untuk kondisi seperti itu, mumpung seurip, perbanyak yang namanya amal-amal jariyah, sehingga ketika jenengan sudah meninggal dunia, wis gak iso beramal, berdoa, beristighfar sudah ndak bisa, itu masih punya pahala, masih punya amalan yang pahalanya terus mengalir gitu. Okay. Jadi dua hadis ini Bapak Ibu menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa kita itu diperintahkan berziarah kubur. Tujuannya apa? Ya tujuannya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri ya. Karena kan ziarah kubur mengingatkan kepada akhirat gitu. Dan para ulama mengatakan orang itu kalau lagi malas ibadah, kalau lagi kaku atau keras hatinya, itu disuruh sering-sering mendatangi kuburan, Pak, biar lembut hatinya. Atau juga mendatangi rumah sakit, Pak, rumah sakit jiwa gitu kan. Kata wah gedeng-gedeng ya Allah tibaku dhisik diparingi waras ya gitu. Dalam iya. Atau datang ya ke rumah sakit yang banyak orang kecelakaan, itu ono sing patah tulang, ono sing anu gitu. Itu akhirnya hati menjadi lunak, Pak, sehingga sergap ibadah lagi. Ngerti ya Allah, rupanya sangat besar ya nikmat Allah yang diberikan kepada diriku ini gitu. Okay. Jadi tujuan pertama ziarah kubur itu kita berbuat baik kepada diri kita agar ingat mati, agar ingat akhirat. Kalau ingat akhirat, memangnya kenapa Ustaz? Kalau ingat akhirat itu jenengan termotivasi untuk melakukan amal soleh. Itu loh masalahnya. Ya Allah, rek, aku mumpung saya urip, menesuk guru mesti urip, ya kan? Kan tidak tahu kita besok kita hidup apa enggak, ya kan? Mumpung saiki wis aku tak langsung tak transfer itu ke Masjid Al-Ikhlas itu ke nukokno karpet misalnya, ke nukokno AC misalnya, ya kan? Nek meneh sok mati, sapa sing ben transfer ayo? Wong sing ngerti pine sampean. Gitu. Nggih. Itu Bapak Ibu. Jadi tujuan pertama itu, tujuan kedua mendoakan mayit ya. As'alullaha lana walakumul afiyah, yaghfirullahu lana walakum. Jadi tujuannya itu mendoakan mereka, beristighfar untuk mereka karena mereka sudah gak bisa beristighfar. Okay. Ini ziarah kubur yang disyariatkan. Adapun ziarah kubur yang selain itu, maka itu bid'ah, Pak. Bid'ah itu gimana? Ya mungkin ke sana untuk sholat kena kuburan, baca Quran, ya kan? Kirim ini, kirim itu. Quran, misalkan jenengan mau baca surat Yasin misalnya. Dan kenapa kok harus Yasin? Kan bisa Al-Kahfi juga, bisa Al-Baqarah, ya kan? Andaikan panjenengan pingin mengirimkan pahalanya, itu loh nggak harus pergi ke masjid, ya kan? Nggak harus pergi ke masjid, nggak harus pergi ke kuburan. Di masjid bisa, di rumah bisa gitu. Jadi kalau panjenengan menyempatkan nang kuburan untuk sholat di kuburan itu tidak boleh loh, Pak, kecuali sholat jenazah. Nang kuburan maca Quran, nang kuburan berdoa, enggak. Jadi justru tempat yang paling afdal untuk tilawatul Quran, untuk berdoa kepada Allah adalah masjid, bukan kuburan. Belum lagi nanti Syekh Arif bantu aku misalnya gitu. Arif belum urip gak sembantu mana meninggal dunia. Rip sehat nggih? Masyaallah gitu. Ini malah syirik Bapak Ibu, malah syirik. Dan dua hadits ini menjelaskan bahwa kita diperintahkan mengucapkan salam kepada orang-orang mati. Disebutkan dalam hadis itu, kalau di antara mayit semasa hidupnya ada yang mengenal kita, Bapak Ibu, itu Allah Ta'ala mengembalikan rohnya untuk jawab salam kita. Gitu. Kalau kenal ya, kalau tidak kenal ya enggak. Gitu. Ya, ada pertanyaan? Halo. Sampun nggih? Mau kelempokan tambah entek, enggak apik.
Monggo Bu, silakan. Nggih. 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 Nggih, jadi kita itu tidak datang tapi dikirimi. Biasanya kan iya. Itu sampai 7 hari nggih tahlilan itu nggih. Ya sampai 7 hari, kemudian berulang ke hari ke-40, kemudian setiap tahun. Kita enggak datang tapi dikirimi. Ada yang mengatakan sing haram itu adalah datangnya. Jadi kan datang maksudnya. Kalau dikirimi ya monggo dimakan. Tapi kalau saya pribadi enggak tak makan, Pak. Saya pribadi enggak tak makan. Loh lah mubadir Ustaz, ya gimana lagi? Jadi mau dimakan tuh ya Allah kok gini gitu. Saya cuma khawatir aja gitu. Ya, tapi enak-enak Pak, ada apem, apel-apel gitu kan. Tapi kok begitu gitu loh. Akhirnya ya wis dijarno saya bosok wis dibuak gitu. Karena mau diberikan ke misalnya ke orang, ini kan ya makanan begitu kan ya. Wong saya sendiri nggak mau makan kok diberikan kepada orang. Kalau misalkan ada anak-anak yang minta mending dibelikan sendiri, jangan makan itu. Saya dulu itu pernah ketika ditanya orang, karena memang ada pendapat seorang syekh yang mengatakan demikian, saya mengatakan ya monggo yang nggak boleh itu datangnya, tapi kalau mau dianteri monggo silakan dimakan. Tapi setelah sering meruqyah orang itu kan banyak laporan sudah keluar jinnya Pak, tapi ketika makan ini kendurian kan ya, makanan kendur itu jinnya balik kabeh gitu loh. Nah kalau memang tidak ada apa-apalah pokok jinnya balik kan gitu, wah berarti ini paling selamat gak dimakan gitu. Kecuali kalau sampean gak duwe-duwe kayak satu kumangan anak iki bismillah dimakan ndak apa-apa gitu. Tapi nek ana yang lain saya pribadi mending gak tak makan. Nggih. Insyaallah begitu. Nek gak duwe duit terus ya cek nemen nih. Insyaallah begitu Bapak Ibu. Jadi kita paling bagus itu berhati-hati ya. Paling bagus itu berhati-hati. Karena ada ulama yang mengatakan makanan apapun yang dia dibuat untuk perkara yang tidak disyariatkan maka haram dimakan. Bahkan beliau ini mungkin pendapat yang keras, tapi lebih hati-hati sebetulnya. Sampai misalkan ada kiriman makanan Isra Mi'raj, makanan Maulid Nabi gitu kan. Itu dia mengatakan apapun yang itu secara Islam tidak disyariatkan, kemudian dibuat makanan di situ, berarti makanannya tidak boleh dimakan. Ya wis, itu yang paling selamat insyaallah gitu. Wallahu taala a'lam. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.